Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Triharsono Putra dari Prodi Sistem Informasi semester 3 kelas B, NIM 2302050843. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari Pak Hasan, mata kuliah transformasi digital, dengan UTS mengenal mikrokontroler Atmega keluarga ESP826 dan ESP32 penjabaran. Sebelum memulai, kita akan bahas mikrokontroler adalah komponen inti dalam berbagai aplikasi embedded system atau dalam kurung sistem tertanam dan Internet of Things atau IoT. Mikrokontroler ini bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat keras dan menjalankan program yang terpasang pada sistem tersebut. Pada artikel ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai 3 keluarga mikrokontroler yang sangat populer: Atmega, ESP826 dan ESP32. Oke, lanjut. Yang pertama, nomor 1, mikrokontroler Atmega. Atmega adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh Atmel, dalam kurung sekarang bagian dari Microchip Teknologi. Mikrokontroler Atmega menggunakan arsitektur 8 bit dan banyak digunakan dalam berbagai proyek elektronik karena kesederhanaannya, efisiensi, daya, dan kemudahan dalam pemrograman. Salah satu yang paling terkenal adalah Atmega 328P yang banyak digunakan pada board Arduino Uno. Dan ciri-ciri utama, yang pertama, arsitektur 8 bit AVR atau Advanced Virtual Rigs. Terus yang kedua, kecepatan Arduino Uno ini 8 MHz hingga 20 MHz. Terus kapasitas memori tersebut RAM 2KB dan flash memory program storage 32 KB dalam kurung misalnya Atmega 328P, dan EEPROM 1 KB atau digunakan untuk penyimpanan data yang tidak hilang saat power dimatikan. Dan yang ini I atau O pins umumnya memiliki 14 pin digital I atau O. Beberapa diantaranya dapat digunakan sebagai input analog atau ADC. Dan yang ini komunikasi, mendukung berbagai protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan 12C. Konsumsi daya cenderung lebih rendah, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penghematan daya. Penggunaan Atmega 328P dan varian Atmega lainnya banyak digunakan dalam berbagai aplikasi mikrokontroler dasar seperti alat kontrol sederhana, sensor, dan perangkat berbasis Arduino. Dan kelebihannya, mudah diprogram. Atmega 328P sangat populer dengan komunitas Arduino karena memiliki banyak pustaka dan contoh program yang mudah diakses. Dan yang kedua adalah biayanya yang rendah. Mikrokontroler ini sangat terjangkau, terutama untuk aplikasi yang tidak memerlukan komunikasi nirkabel. Dan yang ketiga adalah kompatibilitas tinggi. Atmega 328P banyak digunakan di berbagai platform seperti Arduino, sehingga mudah diprogram bahkan bagi pemula. Dan yang pastinya kelebihan ada kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu
kemungkinan tidak terlalu banyak. Dan yang pertama adalah kelemahannya yaitu kemampuan terbatas. Dengan arsitektur 8 bit dan memori yang terbatas, Atmega tidak cocok untuk di aplikasi yang memerlukan pemrosesan data intensif atau kemampuan komunikasi nirkabel. Terus yang kedua yaitu tadi adalah kelemahan dan pengertian mikrokontroler Atmega. Dan yang kedua adalah keluarga ESP8266. ESP8266 adalah mikrokontroler berbasis Wi-Fi yang dikembangkan oleh Espressif System. Mikrokontroler ini sangat populer dalam proyek-proyek IoT karena harganya yang terjangkau dan kemampuan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi, dan agak sedikit mudah ya ini ya. Dan dengan didukung jaringan Wi-Fi, ESP8266 memungkinkan penggunaan untuk membuat aplikasi yang terhubung ke internet secara mudah. Ciri-ciri utamanya yaitu ESP8266 antara lain. Yang pertama yaitu arsitektur 32 bit RISC atau Reduced Instruction Set Computing. Meskipun lebih sederhana dibandingkan dengan ESP32. Dan yang ciri-ciri yang kedua yaitu kecepatan ESP berapa tadi ya, ESP8266 yaitu 80 MHz hingga 160 MHz. Terus yang ciri-ciri yang ketiga yaitu kapasitas memori. Kapasitas memori tersebut adalah memakai flash memori 512 KB hingga 4 MB atau tergantung pada modul yang digunakan. Terus kapasitas memori tersebut memiliki RAM 64 KB. Ya agak lebih besar ya dari yang pertama tadi. Terus ciri-ciri konektivitasnya mendukung Wi-Fi 802.11bgn atau untuk koneksi internet. Terus IOS pins umumnya memiliki 17 pin 1:0 yang dapat digunakan untuk komunikasi digital atau EDC, atau lebih tepatnya EDC itu analog to digital converter dan sebagainya. Terus yang ciri-ciri yang berikutnya ya konsumsi daya cenderung rendah tetapi bisa meningkat jika digunakan dalam mode aktif. Terus yang berikutnya adalah penggunaannya. Nah ini yang penggunaannya ini ideal untuk proyek IoT yang memerlukan komunikasi dengan internet melalui Wi-Fi seperti smart home, sensor jarak jauh, dan aplikasi berbasis cloud. Dan seperti tadi, kelebihan ada juga dan kelemahannya ada juga di ESP8266. Oke, kita bahas yang kelebihan. Kelebihan ESP8266 tersebut ialah yang pertama, harganya sangat terjangkau. ESP8266 memiliki harga yang sangat murah dan merupakan pilihan populer di kalangan pembuat dan hobis. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Dan kelebihan yang kedua, konektivitas Wi-Fi. Nah ini kayak membawa kemampuan konektivitas Wi-Fi ke perangkat dengan harga yang rendah. Jadi harganya sangat terjangkau teman-teman. Dan yang terakhir adalah kemudahan pemrograman. Bisa diprogram menggunakan
platform seperti Arduino IDE yang sangat memudahkan bagi pemula. Sangat mudah sekali jika mengerti. Ya. Oke. Aslinya kelebihannya banyak teman-teman, cuma saya singkat saja biar cepat. Terus di balik kelebihan pasti ada juga kelemahan. Kelemahannya juga nggak banyak teman-teman, ada dua. Dan yang pertama, memori terbatas. Meskipun cukup powerful untuk banyak aplikasi IoT, ESP8266 memiliki RAM dan memori flash yang terbatas, sehingga tidak cocok untuk aplikasi berat. Tidak cocok untuk aplikasi berat ya, seperti kalian tahu sendiri kayak GTA atau apa yang lain itu, pokoknya sejenis itulah. Dan kelemahan yang kedua, performa terbatas, sangat terbatas. Daya pemrosesan ESP8266 lebih rendah dibandingkan dengan ESP32 yang dapat membatasi aplikasi dengan kebutuhan komputitas tinggi. Ini sangat tinggi sekali. Dan itulah secara spesifik ciri utama dan kelebihan dan kelemahan dari ESP8266. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas ESP32. Oke, ESP32 adalah microcontroller terbaru yang dikembangkan oleh Espressif System dan merupakan penerus dari ESP8266. ESP32 ini lebih canggih, menawarkan banyak fitur dan memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ESP8266. Dengan dukungan untuk WiFi dan Bluetooth, atau tepatnya dengan yang lain klasik dan GLI, ESP32 cocok untuk aplikasi IoT yang lebih kompleks dan lebih beragam. Nah, ini yang ciri-cirinya dari segi arsitektur: dual core 32 bit Extensa LX6 dengan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas secara paralel. Terus yang ciri kedua, kecepatan. 160 MHz hingga 240 MHz. Dan untuk kapasitas memori, yaitu flash memori hingga 16 MB, tergantung pada modul yang kita pelajari. Terus yang kedua, RAM memiliki 520 KB. Nah, agak sedikit kecil ya teman-teman. Terus ciri dari konektivitas antara lain mendukung WiFi dalam kurung 802.11 dan Bluetooth klasik dan GLI, sehingga sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Sangat fleksibel sekali ya. Terus ciri dari I atau O pins atau IO pins, lebih tepatnya lebih banyak pin I banding O dibandingkan dengan ESP8266. Dengan dukungan untuk analog, PWM, SPI, 12C, UART, dan kira-kira masih banyak lagi ya, tapi ini yang saya ringkas tadi. Terus dari ciri yang ke selanjutnya, konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan dengan ESP8266, tetapi dapat diatur melalui mode daya rendah atau deep sleep. Terus ciri yang berikutnya, yang terakhir adalah fitur tambahan. Dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti DAC, digital to analog converter, sensor sentuh, pemrosesan audio, dan kemampuan pengontrol motor. Nah, di situ adalah ciri-ciri dari ESP32 dan sangat
sangat mudah teman-teman. Nah, dibalik itu ada kelebihan. Mari kita bahas kelebihannya. Kelebihannya yaitu kelebihan ESP32 antara lain yang pertama, dual core. Kemampuan pemrosesan lebih cepat dan lebih efisiensi dengan dua core prosesor. Nah, terus yang kedua, Wi-Fi dan Bluetooth. Dapat beroperasi baik dengan Wi-Fi maupun Bluetooth. Memungkinkan aplikasi yang lebih beragam dan fleksibel. Terus yang ketiga ialah fitur lengkap. Nah, fiturnya sangat lengkap sekali. Banyak pin I atau O atau IO dan fitur tambahan yang memudahkan pengembangan perangkat yang lebih kompleks. Terus yang keempat ialah kelebihannya yaitu kompatibilitas dengan Arduino IDE. Sama seperti ESP8266, ESP32 dapat diprogram menggunakan Arduino IDE yang membuatnya mudah digunakan bagi pemula dan profesional. Nah, ini jika teman-teman kelebihannya ESP32 ini bisa digunakan untuk pemula ya teman-teman, pemula dan juga profesional. Jadi ya cukup terjangkau lah secara menurut aku gitu. Nah, di samping itu ada kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu lebih mahal dibandingkan dengan ESP8266 dan Atmega. Harga ESP32 ini sedikit lebih tinggi. Terus yang kedua, kelemahannya yaitu konsumsi daya karena memiliki lebih banyak fitur dan dua core. Prosesor ESP32 membutuhkan lebih banyak daya. Namun, fitur daya rendah dapat membantu mengurangi konsumsi energi saat dibutuhkan. Nah, ini sangat menguras waktu ya jika digunakan. Oke, terus kita lanjut perbandingannya dari ketiga antara Atmega, ESP8266 dan ESP32. Dari segi fiturnya ya teman-teman, fitur untuk Atmega, ESP8266 dan ESP32. Dari segi arsitektur, untuk Atmega 328P, Atmega dari arsitektur 8 bit AVR, sedangkan ESP8266 memiliki 32 bit RISC. Dan yang ESP32 ini memiliki arsitektur 32 bit dual core extensa. Nah, jadi dari ketiga perbandingan dari segi arsitektur ini kita bisa menganalisis dari banyaknya atau kurangnya itu bisa kita sendiri. Terus fitur dari kecepatan ketiga tersebut, untuk kecepatan Atmega 328P ini memiliki 8 MHz lebih dari 20 MHz sampai dari 20 MHz. Nah, sedangkan dari ESP8266 ini memiliki 80 MHz sampai dengan 160 MHz. Terus dari ESP32 memiliki 160 MHz sampai dengan 240 MHz. Jadi lebih besar ya teman-teman. Dari kita coba dari
ketiga tersebut mana yang lebih besar. Insya Allah kalian tahu semua. Nah, ini yang dari segi fitur memori. Untuk memori Atmega 328P yaitu 32KB flash, 2KB RAM. Nah, yang ISP8266 memiliki 512KB flash sampai 6KB RAM. Sedangkan yang ISP32 memiliki 16MB flash dan RAM tersebut 52KB RAM. Nah, oke. Kita bahas fitur dari konektivitasnya. Atmega 328P konektivitasnya tidak ada, teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa. Terus yang ISP8266 ini memiliki konektivitas Wi-Fi. Jadi kita bisa mengkoneknya dari Wi-Fi, entah dari laptop, entah dari PC, atau dari handphone kita masing-masing, itu bisa. Terus yang ketiga, ESP32 ini memiliki dua fitur, maksudnya fitur konektivitasnya Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, ada tambahnya Bluetooth untuk yang ESP32, ini lebih afdol lah. Terus dari fitur GPO pins untuk yang Atmega 18 digital 6 analog. Terus untuk yang ISP8266 memiliki 17 pins atau dalam kurung digital ADC. Terus untuk yang ISP32 banyak pins, antara lain analog, digital, PWM, dan ETC. Terus fitur berikutnya ialah konsumsi daya. Untuk Atmega sendiri konsumsi daya sangat rendah sekali. Terus yang berikutnya ISP8266 juga konsumsi daya rendah. Tetapi dari kedua perbandingan tersebut, untuk yang ISP32 ini memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi, tapi juga tergantung model. Terus dari fitur harga, untuk Atmega 328P harganya sangat murah, tapi juga yang ada yang lebih murah yaitu ISP8266 yang harganya sangat murah sekali. Terus yang harga dari ISP32 ini biayanya sangat mahal, harganya sangat mahal sekali. Terus dari fitur penggunaan, Atmega 328P penggunaannya proyek D atau Arduino. Terus untuk yang ISP8266 Yacht Smart Home itu dari penggunaannya. Terus yang ketiga ISP32 penggunaannya Yacht Rebel aplikasi canggih. Nah, itu dari segi fitur, arsitektur, kecepatan, memori, konektivitas, GPO pins, konsumsi daya, harga, dan penggunaan. Itu tadi perbedaannya dan perbandingan. Terus kita bahas kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk yang Atmega ini lebih cocok untuk aplikasi sederhana, terutama yang tidak membutuhkan koneksi internet atau pemrosesan berat. Dan yang kesimpulan kedua, yang kedua ini adalah ISP8266 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi IoT berbasis WiFi yang lebih ringan dan hemat biaya. Dan yang ketiga adalah ISP32 menawarkan kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi dan fitur lebih lengkap, ideal untuk aplikasi
IoT yang lebih kompleks dan memerlukan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Dan yang kesimpulannya yaitu ini, pemilihan microcontroller yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi yang Anda kembangkan. Nah, itu tadi yang saya bahas. Judulnya apa tadi ya? Saya lupa. Judulnya mengenal microcontroller Atmega keluarga ESP856 dan ESP32. Nah, itu tadi ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.